Bab 686 Pertempuran di Alam Mimpi Kuno. Setelah Demigod Forgotten Garden, keadaan keberadaan, tubuh, dan jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, dan dia merasa jauh lebih mudah untuk menangani alam mimpi kuno dibandingkan sebelumnya. Jika saya hanya berdiri diam, saya bisa tinggal di sini selama 1 atau 2 hari tanpa masalah. Zhao Feng perlahan berjalan ke depan dan mengamati sekeliling dengan hati-hati dengan mata spiritual Lordnya. Terakhir kali dia di sini, dia bertemu dengan seekor burung purba yang bahkan lebih kuat dari seorang raja. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat monster yang lebih besar itu, oleh karena itu, Zhao Feng sangat berhati-hati dan waspada. Langkah kaki Zhao Feng stabil dan kokoh. Jika dia merasa lelah, dia akan duduk dan memulihkan diri. Menghirup aura alam mimpi kuno membersihkan tubuh, garis keturunan, dan bahkan jiwanya Zhao Feng, tetapi efeknya sekarang jauh lebih lemah. Bagaimanapun, keadaan keberadaan dan jiwa Zhao Feng sekarang telah mencapai tingkat raja. Di depan ada sepetak rumput. Di samping rerumputan ada sungai kecil. Sepetak rumput ini adalah tujuan pertama Zhao Feng. Aku akan sampai di rerumputan itu dulu. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan sekitar 1000 langkah untuk mencapainya. 1000 langkah akan sulit bagi Zhao Feng setengah tahun lalu. Pada saat itu, akan sangat bagus jika dia bisa mengambil 10 atau 20 langkah, tetapi sekarang jiwa dan tubuhnya menjadi lebih kuat dan kompatibilitasnya dengan alam mimpi kuno telah meningkat, dia bisa berjalan beberapa ratus langkah tanpa masalah apapun. 10 langkah, 100 langkah, 150 langkah. Zhao Feng sangat berhati-hati. Tiba-tiba, Zhao Feng melihat titik hitam berkedip di langit. Apa itu burung pipit? Zhao Feng berhenti sebentar. Aura burung pipit tidak sekuat burung sebelumnya, tetapi telah mencapai peringkat penguasa berdaulat. Pada saat ini, Zhao Feng benar-benar tegang, tetapi burung pipit itu tidak peduli dengan Zhao Feng dan terbang begitu saja. Sepertinya alam mimpi kuno mirip dengan kenyataan, tidak semua keberadaan memiliki kemampuan untuk menyerang tanpa alasan. Zhao Feng menghela nafas dan mulai berjalan sedikit lebih cepat. Mata spiritual Tuhannya mulai memperhatikan beberapa makhluk yang lebih kecil seperti semut dan serangga. Aura dari semua makhluk ini sangat kuat, dan yang terlemah sebanding dengan level sovereign. Bahkan makhluk terlemah di alam mimpi kuno begitu kuat, bahkan tanpa budidaya, hati Zhao Feng bergetar. Tentu saja, meskipun makhluk-makhluk ini tidak sekuat Zhao Feng, mereka tidak tertekan oleh aura alam mimpi kuno karena mereka adalah penduduk asli. Pikiran Zhao Feng berputar dengan rasa ingin tahu. Dunia macam apa itu alam mimpi kuno? Jika itu hanya alam mimpi, mengapa kerusakan apapun juga berlaku untuk kenyataan? Jika hanya kesadarannya yang masuk ke sini, mengapa aura di sini bisa bermanfaat bagi tubuh aslinya? Zhao Feng memiliki naluri bahwa, jika dia mati di sini, dia juga akan mati dalam kenyataan. Alam mimpi kuno terlalu aneh. Hubungan rahasia macam apa yang dimilikinya dengan mata spiritual Tuhan? Zhao Feng tidak punya jawaban. Saya tidak perlu khawatir tentang semua itu sekarang. Mari kita lihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Zhao Feng menarik kembali pikirannya. Jika hanya gumpalan aura dari alam mimpi kuno yang sangat berguna, lalu bagaimana dengan hal-hal lain di dalamnya? Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan beberapa jenis buah atau sesuatu. Zhao Feng berpikir keras saat mata spiritual Lordnya mulai melihat sekeliling. Buah-buahan hanya akan ditemukan di hutan, tetapi lanskap hutan akan menjadi rumit, dan Zhao Feng mungkin menghadapi serangan dari beberapa makhluk yang kuat. Aku akan pergi ke sungai dulu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat aliran di sisi lain rumput. Apakah air di sini berbeda? Berpikir sampai di sini, hati Zhao Feng melonjak. Namun, untuk mencapai sungai, pertama-tama dia harus mencapai rumput, yang jaraknya hampir 1000 langkah. 200 langkah, 300 langkah. Tingkat pernapasan Zhao Feng dipercepat setelah beberapa ratus langkah. Aku akan istirahat dulu. Zhao Feng tidak terburu-buru, jadi dia duduk. Dia masih harus menempuh 7 atau 800 anak tangga, dan jarak dari rerumputan ke sungai setidaknya 10 kali lebih jauh dari itu. Energi Zhao Feng mulai pulih. Tepat pada saat ini, Zhao Feng mendengar suara aneh dan melompat ketakutan pada apa yang dilihatnya di sebelah kirinya. Seekor ular multiwarna sepanjang sekitar 1 meter perlahan melintas. Ular! Zhao Feng cegukan dan langsung waspada. Jika hanya gumpalan aura dalam alam mimpi kuno yang begitu kuat, maka makhluk asli di sini pasti tidak akan sesederhana itu, terutama seekor ular.
Seolah merasakan aura aneh, ular multiwarna itu tiba-tiba menegang dan menatap dingin ke arah Zhao Feng. Keduanya hanya berjarak 10 meter, dan Zhao Feng bisa merasakan sedikit bahaya darinya saat mereka saling menatap. Aura dari ular ini lebih kuat dari burung pipit itu, tetapi lebih lemah dari burung pertama yang saya lihat, pikir Zhao Feng. Angin penghancur skarlet petir di sekitar ketebalan jarum mulai terbentuk di telapak tangan Zhao Feng. Kekuatannya dibatasi terlalu banyak di alam mimpi kuno, dan Zhao Feng menduga bahwa petir angin penghancur skarlet akan memudar segera setelah meninggalkan tubuhnya. Tidak, saya butuh senjata. Pedang tingkat bumi segera muncul di tangan Zhao Feng. Bagi Zhao Feng saat ini, senjata kelas bumi yang normal tidak lagi berharga. Kekayaannya sebanding dengan setidaknya Void God Realm King dan tidak dapat diukur dengan standar normal. Pedang tingkat bumi ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter, dan sangat tajam. Dengan pedang ini, Zhao Feng merasa jauh lebih percaya diri, dan dia tidak perlu khawatir menggunakan tinjunya untuk melawan ular tak dikenal yang mungkin berbisa. Pada saat yang sama, mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci pada ular multiwarna. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng, dan pedang Earth Grade di tangannya berkedip dengan cahaya merah saat menebas ke arah ular multiwarna. Reaksi ular itu tidak lambat. Itu melompat ke udara dan menggigit Zhao Feng. Dalam hal kecepatan dan kelincahan, itu melampaui Zhao Feng. Bagaimanapun, itu adalah asli dari alam mimpi kuno, jadi tidak perlu berurusan dengan tekanan. Keuntungan Zhao Feng adalah dia menyerang lebih dulu, dan mata spiritual Lord-nya bisa melihat bagaimana ular itu bergerak. Oleh karena itu, meskipun Zhao Feng sedikit lebih lambat dan kurang gesit, pedang tingkat buminya masih menebas kepala ular multiwarna itu. Suara aneh datang dari pedang saat hentakan kuat menyebabkan tubuh Zhao Feng goyah. Pada saat yang sama, ular itu mendesis dan mundur. Di kepalanya ada tanda terbakar samar. Sungguh tubuh yang kuat. Zhao Feng telah menebas sekuat yang dia bisa karena dimensi ini menolaknya dan memaksanya untuk menggunakan lebih banyak kekuatan. Ular multiwarna itu menyerang Zhao Feng, yang menggunakan mata spiritual Lord-nya untuk mengunci ular itu saat cahaya berwarna merah terbentuk di sekitar pedang. Pedang menembus udara menuju ular dan masuk ke mulutnya. Zhao Feng bergetar sedikit, tetapi pedang itu memasuki mulut ular dan ke dalam organ-organnya, tempat petir angin penghancur skarlet terbakar. Ular itu meronta mati-matian. Di alam mimpi kuno, kekuatan Zhao Feng sangat dibatasi, dan kekuatannya tidak cukup untuk langsung membunuh ular itu. Api mata penghancur merah. Dengan pikiran, Zhao Feng mengirim api seukuran ibu jari berwarna merah tua transparan ke kepala ular multiwarna, di mana itu meledak. Ular takut akan api, dan api mata Zhao Feng dapat membakar baik dimensi mental maupun fisik. Beberapa napas kemudian, ular itu berhenti meronta saat separuh tubuhnya terbakar. Zhao Feng berjalan mendekat dan memadamkan api, lalu mengambil tubuh ular yang terbakar itu. Siapa yang tahu apa efek daging ular ini? Zhao Feng bergumam. Tubuh ular ini sangat kuat, dan telah berada di alam mimpi kuno sejak lahir, itu seharusnya tidak sederhana. Dengan pikiran, Zhao Feng menghilang dari alam mimpi kuno. Kembali pada kenyataannya, kucing kecil pencuri itu sedang duduk di tubuhnya dan menyerap aura alam mimpi kuno yang tersisa. Kucing kecil pencuri itu memandangi daging ular yang setengah gosong dengan perasaan senang dan lapar. Kun Yun kecil, Zhao Feng tidak memberikan daging ular itu kepada kucing kecil pencuri itu dan malah memanggil anak itu demigod. Demigod anak itu masih sebesar anak berusia 2 atau 3 tahun, dan dia masih diselimuti oleh cahaya kemasan yang samar. Zhao Feng tahu bahwa demigod Kun Yun adalah seorang kultivator tubuh, jika tidak, mayat aslinya tidak akan bertahan lama. Daging ular jenis apa itu? Demigod anak itu menatap daging yang setengah terbakar dan merasakan aura yang tidak biasa datang darinya. Ini untukmu. Zhao Feng menyerahkan daging ular itu kepada demigod Kun Yun dan memerintahkannya untuk memakannya di depan mereka. Meskipun anak demigod hanya terlihat berusia 2 atau 3 tahun, dia adalah seorang pembudidaya tubuh, dan tubuhnya sudah lebih kuat dari pemimpin divisi kerangka. Ayo kita coba. Demigod anak tidak berani melawan Zhao Feng meskipun dia tahu dia diperlakukan seperti tikus laboratorium putih kecil. Di sisi lain, kucing kecil pencuri itu memandang dengan iri pada daging ular tersebut. Anak demigod meliriknya dengan puas, lalu mengeluarkan belati tajam sebelum mengiris ke arah daging ular. Ini sangat sulit,
Anak demigod mengerutkan alisnya, dan dia hanya bisa memotong daging ular setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Anak demigod kemudian mengambil sepotong daging dan memanggangnya dengan danfire-nya dan menggigitnya dengan hati-hati. Ketika daging ular masuk ke perutnya, ekspresi demigod anak itu berubah secara dramatis. Dia langsung duduk dan mengedarkan yuan sejatinya. Aura asal surga bumi yang terkandung dalam daging ular bahkan lebih kuat dari esensi darah jantung. Demigod anak itu sangat gembira. Hanya satu gigitan daging ular yang meningkatkan yuan sejati, darah, dan tubuhnya. Kucing kecil pencuri tidak bisa menahannya lagi dan melompat ke arah daging ular. "Ini milikku!" Demigod anak itu meraung marah dan berkelahi dengan kucing pencuri kecil itu untuk mendapatkan sisa daging ular. Pada akhirnya, kucing pencuri kecil itu mendapat keuntungan, dan ia mengambil 2/3 dari daging ular. Anak demigod memiliki beberapa bekas cakar kucing di wajahnya, tapi dia tidak peduli tentang itu saat dia memakan sisa daging ular. Zhao Feng memandang demigod dan kucing pencuri kecil dengan wajah aneh. "Tuan, dari mana kamu mendapatkan daging ular ini? Apakah masih ada lagi?" Demigod anak itu menjilat bibirnya. Dia menyadari bahwa aura dalam daging ular meningkatkan kecepatan pemulihan garis keturunan demigodnya. Mata hitam kucing pencuri kecil itu berputar dan juga menunjukkan ekspresi patuh. Bab 687 Sumber Daya. Zhao Feng pertama kali membuat anak demigod memakan daging ular, menggunakan dia sebagai tikus laboratorium. Namun, daging ular dari alam mimpi kuno mengandung sumber aura surga bumi yang membantu memperkuat tubuh seseorang. Zhao Feng memotong dirinya sendiri dan mencicipinya. Daging ular memiliki efek yang lebih kuat daripada esensi darah jantung paus, dan aura alam mimpi kuno yang terkandung di dalamnya juga sangat tebal. Tubuhku telah menyerap terlalu banyak aura alam mimpi kuno, dan aku sudah menggunakan esensi darah jantung, rumput bersisik ungu, darah demigod, dan yang lainnya. Daging ular tidak terlalu efektif untukku. Zhao Feng mengedarkan yuan sejati miliknya untuk mencerna esensi yang terkandung di dalam daging ular. Meski nilai daging ular itu tinggi, namun juga memiliki kelemahan. Pertama, efeknya tidak terlalu kuat untuk seseorang yang status keberadaannya telah mencapai alam dewa kekosongan. Kedua, daging ularnya sangat keras dan sulit dicerna. Siapapun di bawah Origin Core Realm bahkan mungkin tidak bisa mencernanya sama sekali. Tapi demigod anak dan kucing pencuri kecil keduanya tidak bisa diukur dengan standar normal. Mereka bisa menyerap efek daging ular dalam waktu sesingkat mungkin. "Tuan, daging ular ini dapat dimurnikan menjadi pil esensi darah spiritual, yang dapat memungkinkan bahkan mereka yang berada di bawah alam roh sejati untuk menyerapnya dengan mudah," anak demigod menyarankan. Beberapa sumber daya yang sulit dicerna dapat dibuat menjadi pil, dan sebagai seseorang yang merupakan demigod di masa jayanya, anak berkulit emas itu tahu cara membuat pil. Jenis daging ular ini hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengungkapkan rahasia alam mimpi kuno. Itu adalah tempat di mana dia bisa menambang sumber daya yang berharga. Demigod anak tidak bisa membantu tetapi kecewa. Jika dia memiliki daging dalam jumlah besar, status keberadaan dan garis keturunannya akan dapat pulih dengan cepat. Kucing pencuri kecil itu menatap Zhao Feng dengan curiga tetapi tidak mengeluarkan suara aneh. Rasanya aura ular itu sangat familiar. Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi. Dia masih berhati-hati terhadap anak demigod. "Tuan," sebuah suara terdengar dari 10.000 mutiara hantu. Itu adalah pemimpin divisi kerangka. Setelah meninggalkan Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dan memberikan sebagian kepada pemimpin divisi kerangka. Sekarang, pemimpin divisi kerangka telah mencapai alam inti asal besar. Selain itu, Zhao Feng telah memberikan kendali atas mayat hantu terkutuk itu, termasuk kerangka emas peringkat tuan yang berdaulat. Mayat-mayat terkutuk tidak bisa benar-benar mengancam para raja, jadi mereka sekarang tidak berguna bagi Zhao Feng. Tentu saja, setelah menyerap hampir 100 esensi sovereign, kekuatan Arai telah meningkat secara dramatis, dan itu hampir tak tertandingi melawan siapapun di bawah alam dewa kekosongan. "Tuan, setelah mayat menyerap aura misterius itu, potensi mereka meningkat secara dramatis, dan beberapa bahkan telah menjadi penguasa," pemimpin divisi kerangka melaporkan. Oh, Zhao Feng terkejut. Ketika dia berada di istana spiritual lautan kekosongan yang tersegel secara eksternal, dia memang telah memasukkan sedikit aura alam mimpi kuno ke dalam setiap mayat hantu terkutuk.
Dia tidak menyangka bahwa beberapa dari mereka sekarang telah menjadi penguasa. Banyak faktor yang terlibat. Pertama, hantu mayat terkutuk telah menyerap sejumlah besar esensi darah dari binatang buas. Kedua, aura alam mimpi kuno dan mutiara 10.000 hantu telah membantu mereka juga. Apakah kamu punya ide? Zhao Feng bertanya. Tuan, jika Anda bersedia memasukkan lebih banyak sumber daya dan menambahkan lebih banyak aura misterius itu, saya percaya bahwa semua hantu mayat terkutuk ini bisa menjadi penguasa. Pada saat itu, kutukan akan mengancam bahkan raja, kata pemimpin divisi kerangka. Saat Zhao Feng menjadi lebih kuat, nilai pemimpin divisi kerangka menurun. Itu tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan semua nilainya, dan 100 mayat terkutuk adalah satu-satunya hal yang berharga di dalamnya. Mendengar itu, Zhao Feng mulai berpikir, jika semua hantu mayat terkutuk menjadi penguasa dan kemudian melahap beberapa raja, kekuatan mereka pasti akan mengejutkan. Adapun sumber daya, mata Zhao Feng tiba-tiba berbinar. Dia teringat alam mimpi kuno. Jika hantu mayat terkutuk bisa melahap binatang di dalam alam mimpi kuno, efisiensinya akan jauh lebih baik daripada membunuh penguasa normal. Selanjutnya, semua makhluk di dalam alam mimpi kuno memiliki aura kuno dan asli. Tentu, saya serahkan spesifikasinya kepada Anda. Zhao Feng setuju. Pada awalnya, dia tidak terlalu tertarik pada hantu mayat terkutuk, tapi karena dia memiliki alam mimpi kuno, akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng duduk dan memasukkan kesadarannya ke dalam alam mimpi kuno sekali lagi. Dalam alam mimpi kuno, Zhao Feng muncul di tempat dia pergi. Masih ada bekas pertarungan dengan ular di sana. Tujuannya masih padang rumput di depan, dan Zhao Feng melihat ada banyak hewan kecil di sekitar rumput. Tentu saja, target berikutnya adalah sungai. Sebagai sumber air, sungai itu pasti memiliki banyak binatang dan binatang di sekitarnya, dan dia juga bertanya-tanya apa efek dari air itu sendiri. Bagaimanapun, air sangat penting untuk kehidupan. Zhao Feng tetap berhati-hati di jalan, dan dia akan merawat serangga, ular, tikus, kelinci, dan yang lainnya di sepanjang jalan. Zhao Feng menyadari bahwa Eye of Ice Soul melengkapi Scarlet Destruction Eye Flame dengan sempurna. Eye of Ice Soul menurunkan kecepatan hewan yang lebih kecil, dan meskipun tubuh fisik mereka kuat, ada perbedaan besar antara jiwa mereka dan jiwa Zhao Feng. Setelah membunuh mereka, Zhao Feng akan membuang sebagian besar mayat ini ke mutiara 10.000 hantu. Dia bisa menggunakan cincin interspatialnya di alam mimpi kuno. Semua yang terjadi di sini juga akan terjadi dalam kenyataan. Setelah melahap daging dan darah hewan-hewan ini, mayat hantu terkutuk menjadi lebih kuat. Pada hari pertama saja, beberapa mayat hantu terkutuk mencapai alam inti asal. Sekarang, semua hantu mayat terkutuk adalah penguasa setengah langkah atau penguasa lengkap. Bagus. Pemimpin divisi kerangka di 10.000 hantu mutiara tercengang. Kecepatan menerobos terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, semua hantu mayat terkutuk akan menjadi penguasa dalam 10 hari. Pada saat itu, kekuatan Ghost Corps Curse Arai akan naik ke level yang sama sekali baru. Selain itu, daging dan darah hewan ini juga berguna untuk pemimpin divisi kerangka, yang menggunakannya untuk memperkuat tulangnya. Pada hari ketiga, Zhao Feng berhasil mencapai sepetak rumput. Sebagian besar waktunya selama 2 hari pertama digunakan untuk membunuh hewan kecil. Langkah kaki Zhao Feng mulai bertambah cepat setelah mencapai padang rumput. Ayo pergi ke arus sekarang. Zhao Feng terutama ingin melihat apa efek air di dalam alam mimpi kuno, tetapi jarak dari rumput ke sungai 10 kali lebih lama dari sebelumnya. Dalam perjalanan ke sungai, Zhao Feng mempercepat, dan dia hanya akan membunuh hewan yang dekat dengannya. Pada hari kelima Zhao Feng berada di alam mimpi kuno, lebih dari setengah dari mayat hantu terkutuk telah menjadi penguasa. Pemimpin divisi kerangka gemetar karena kegembiraan. Setelah tujuannya selesai, itu akan dapat mengancam bahkan raja dengan Ghost Corps Curse Arai. Pada hari ke-6, Zhao Feng mencapai tepi padang rumput. Hualah, aliran selebar puluhan meter muncul di depan. Akhirnya aku di sini. Zhao Feng menghela napas panjang. Selama beberapa hari terakhir, dia telah tinggal sepanjang waktu di alam mimpi kuno, dan garis keturunan dan tubuhnya menjadi lebih kuat, meskipun efeknya tidak terlalu jelas. Setelah mencapai sungai, Zhao Feng menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Sebagai sumber air, terkadang ada hewan yang lebih besar seperti serigala, rusa, dan yang lainnya, yang lebih sulit untuk dibunuh oleh Zhao Feng.
Jika dia bertemu serigala, harimau, atau elang, ada sejumlah bahaya. Untung Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa, yang memungkinkannya untuk memperhatikan hewan berbahaya seperti itu dari jauh. Aku akan mengambil air dulu. Zhao Feng berjalan ke sungai, dan dia tidak lupa menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memeriksa air. Ini hanya sungai kecil, jadi tidak ada hewan yang lebih besar seperti buaya. Zhao Feng mengeluarkan Green Spiritual Gourd dan mengisi beberapa bak mandi. Tepat pada saat itu, kekacauan terjadi di dekat sungai. Beberapa rusa dan sapi yang sedang minum berserakan. Teriakan serigala membuat hati orang-orang di dekatnya menjadi dingin. Zhao Feng melihat ke samping dan melihat lebih dari selusin serigala menyerang dengan aura haus darah. Serigala ini ada di sini untuk minum air dan membunuh hewan terdekat. Zhao Feng juga salah satu sasarannya. Pergilah dengan sebuah pikiran, Zhao Feng menghilang dari alam mimpi kuno. Masing-masing serigala ini 10 kali lebih kuat dari ular multiwarna sebelumnya, dan mereka pandai dalam kerja tim. Kekuatan Zhao Feng dibatasi di alam mimpi kuno, jadi dia akan sangat dirugikan jika dia menghadapi sekawanan serigala. Di dalam ruangan, Zhao Feng mengeluarkan labu spiritual hijau, dan kucing pencuri kecil yang duduk di bahunya melihatnya dengan mata bersinar. Zhao Feng tersenyum dan memberi kucing kecil pencuri itu air senilai 1 tong. Kucing kecil pencuri itu minum beberapa teguk dengan puas, lalu duduk. Zhao Feng juga menyesap dan merasakan ketenangan, perasaan sejuk menjalar ke seluruh tubuhnya. Garis keturunan es dan airnya mulai bergerak dan menyerap kekuatan misterius di dalam air. Air ini bisa menyembuhkan tubuh seseorang, dan mudah diserap. Zhao Feng terkejut. Efek airnya hampir sama dengan daging sebelumnya, tapi lebih mudah diserap. Zhao Feng meminum banyak air dan menemukan bahwa keadaan keberadaannya dan bahkan garis keturunannya menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat. Air dari alam mimpi kuno sebanding dengan beberapa cairan berharga dari semesta kipas. Zhao Feng sangat gembira. Jika dia meminum ini untuk waktu yang lama, tubuh dan garis keturunannya akan mendapat banyak manfaat darinya. Zhao Feng memperkirakan bahwa seteguk air ini bernilai 1/1000 setetes darah demigod. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, efeknya akan melemah. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng tidak memasuki alam mimpi kuno. Sebaliknya, dia duduk dan, selain meminum air sungai, fokus pada pemahaman dan menggiling maksud dari mata kematian. Beberapa hari kemudian, gelombang niat yang kuat muncul dari kamar tempat Zhao Feng menginap. Angin menderu-deru dan petir berderak di langit di atas, menyebabkan langit dan bumi di dekatnya berubah warna. Kelahiran kekuatan luar biasa baru tampaknya sengaja mencoba menyembunyikan dirinya saat menghilang dalam beberapa napas. Tetapi bahkan kemudian, itu menarik perhatian beberapa raja klan suci sejati mistik. Saya akhirnya membentuk King Inten. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak perlu menggunakan sisa setengah cangkir anggur dewa ilusi, dia bisa membentuk King Intennya sendiri. Karena dia sudah memiliki dasar pemahamannya, serta jiwa yang kuat, membentuk King Inten yang lengkap tidaklah terlalu sulit baginya. Selain itu, Zhao Feng telah menggunakan anggur api naga, anggur awan petir, dan sejumlah besar daging dan air dari alam mimpi kuno, sehingga inti kristalnya telah mencapai alam inti asal besar tahap akhir. Bab 688 mengatur layar. 1. Setelah King Inten terbentuk, setiap aspek Zhao Feng mencapai batasnya. Akan sulit baginya untuk melakukan terobosan besar dalam waktu singkat. Kultivasi di Great Origin Core Realm tahap akhir juga luar biasa. Selain kultivasinya, keadaan keberadaan, tubuh, dan jiwa Zhao Feng semuanya telah mencapai tingkat raja. Pada saat ini, setidaknya 10 indera ilahi dipindai di seluruh area tempat tinggal Zhao Feng. Tidak peduli seberapa rendah hati Zhao Feng, kelahiran King Inten yang baru tidak dapat disembunyikan. Semua pemilik indera ilahi ini menghela nafas. Seorang pemuda berusia 23 tahun memiliki budidaya alam inti asal agung dan sudah bisa memahami maksud raja. Keajaiban macam apa itu? Potensi yang ditampilkan Zhao Feng sudah melampaui Nan Gongseng. Hanya Zhao Yufei, yang memiliki garis keturunan dari ras spiritual, yang dapat menekan Zhao Feng dalam hal kecepatan kultivasi. Zhao Feng, kau meningkat dengan sangat cepat, tapi kami akan pergi dalam waktu 10 hari. Suara Duanmu King terdengar. Kekuatan Zhao Feng sudah cukup untuk menantang raja, tetapi dalam menghadapi pengejaran kematian, bahkan kaisar pun tidak bisa bertahan. 10 hari lagi, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan serius.
Hanya ada 10 hari perlindungan dari tinggal di tanah suci bela diri sejati yang tersisa, tapi itu bukan tujuan akhirnya. Zona spiritual impian mengambang. Istana Langit Saint Qin. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Jalan kultivasinya akan menjadi jelas dan lugas setelah memastikan apakah Liu Qinxin masih hidup atau mati. Zhao Feng secara resmi berhenti berkultivasi selama 10 hari terakhir. Dia terus menggiling inten dari Eye of Death. Pengasingannya menarik perhatian banyak anggota klan. Pertarungan dengan Lei Zhen telah membuat Zhao Feng terkenal dan memberinya gelar jenius nomor 1 dari Dao Petir. Zhao Feng meninggalkan puncak spiritual utama. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan wilayah klan setelah keluar dari Demigod Forgotten Garden. Zhao Feng terbang menuju Gunung Emas Sekte dan memindai sens ilahi di seluruh tempat. Dia segera melihat Li Tua, Raja Berjubah Biru, Liu-nya, Loulan Zisui, dan para pelaut lainnya. Zhao Feng, Raja Berjubah Biru berseru saat dia merasakan Divine Sense tingkat Raja Zhao Feng. Dia terkejut, sudah berapa lama bahkan belum setahun berlalu. Semut di matanya sekarang telah membentuk King Inten yang lengkap. Perbedaan utama antara alam dewa kekosongan dan alam di bawah adalah jiwa dan niat mereka, dan jiwa dan niat Zhao Feng keduanya sudah sepenuhnya berubah. Pintu untuk menjadi raja terbuka lebar baginya. Zhao Feng hanya membutuhkan 1 atau 2 tahun paling lama untuk menjadi raja. Beberapa saat kemudian, di aula samping Sekte Gunung Emas, Zhao Feng, Raja Berjubah Biru, dan Li Tua duduk bersama dan mulai mengobrol. Zhao Feng sekarang adalah seorang jenius legendaris dan bintang baru di tanah suci bela diri sejati. Dia telah mengungkapkan cahayanya selama upacara murid, dan dia berhasil menyalin rencana dari beberapa ribu tahun yang lalu untuk menyerang kerajaan Putri Duyung, mendapatkan air mata Putri Duyung dan anggur Dewa Ilusi. Setelah itu, Zhao Feng menjadi lebih terkenal. Pertarungan dengan Lei Zhen, dan potensinya untuk melampaui Kaisar Angin Petir, mengejutkan seluruh tanah suci. Raja Berjubah Biru dan Li Tua menghela nafas di dalam hati mereka ketika mereka bertemu Zhao Feng lagi. Zhao Feng bahkan lebih menakutkan daripada rumor, dia telah membentuk King Inten. Li Tua mengajak Zhao Feng menemui Loulan Zisui, Liu-nya, dan teman-temannya beberapa saat kemudian. Zhao Feng, kami telah meminta beberapa Master Arai untuk memperkuat kapal langit laut petir biru Anda. Li Tua tersenyum dan berkata. Meskipun Zhao Feng tinggal di puncak spiritual utama dari klan suci mistik sejati, dia telah mempertahankan kontak dengan Li Tua. Kapten, Liu-nya dan Loulan Zisui ingin berbicara, tetapi mereka berhenti. Mata Zhao Feng mengamati mereka dan langsung mengetahui situasinya dengan sangat jelas. Setelah memasuki tanah suci, Loulan Zisui dan Liu-nya segera diterima di Sekte Gunung Emas, dan Loulan Zisui menjadi bintang yang sedang naik daun di Sekte Gunung Emas sementara Liu-nya menjadi diakon. Keduanya sudah berhasil diintegrasikan ke dalam Sekte Gunung Emas. 33 sekte bintang 2 dalam tanah suci bela diri sejati, semuanya puncak 2 bintang yang jauh melampaui kekuatan bintang 2 dunia luar. Betapa mulianya menjadi salah satu anggota tanah suci. Anda dapat memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Aku tidak akan memaksamu, kata Zhao Feng dengan tenang. Tanpa banyak ragu, Liu-nya memutuskan untuk tinggal. Tinggal di tanah suci adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya, dan dia tidak bisa kembali ke sekte aslinya bahkan jika dia menginginkannya. Loulan Zisui melirik Zhao Feng dengan ekspresi kompleks dan bersalah. Pemuda berambut ungu di hadapannya telah menjadi jauh. Dia telah menyaksikan keajaiban kebangkitannya. Pertama kali mereka bertemu, dia hanyalah seorang pemuda berambut biru yang acak-acakan. Oke, saya mengerti, Zhao Feng tidak terkejut, dan dia tidak marah. Loulan Zisui menunduk dengan rasa bersalah. Kembali ke Eight Desolate Mountain, dia setuju untuk menjadi seorang pelaut di kapal Zhao Feng, tapi janjinya sekarang akan segera berakhir. Pemimpin divisi kerangka, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi wakil kapten kapal. Zhao Feng dengan lembut melambaikan tangannya. Pemimpin divisi kerangka muncul. Tulangnya ditutupi dengan garis emas gelap, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan melebihi milik Liu-nya. Apa? Hati Liu-nya melonjak tak percaya. Tidak hanya kultivasi pemimpin divisi kerangka mencapai peringkat Sovereign Lord, kekuatan tulangnya telah mencapai level puncak Sovereign Lord. Tidak mungkin bahwa banyak orang di bawah alam dewa kekosongan setengah langka akan cocok dengan pemimpin divisi kerangka. Dimengerti, Tuan, pemimpin divisi kerangka tertawa jahat saat mengambil kapal langit laut petir biru dan pelaut lainnya.
Ukuran kapal tidak menjadi lebih besar, tetapi aspek lainnya semuanya lebih kuat. Zhao Feng membayar harga yang sangat mahal yang melukai Li Tua hanya dengan melihatnya. Ayo pergi, Zhao Feng mengambil kapal langit laut petir biru dan kembali ke klan suci sejati mistik. Sebelum dia pergi, Zhao Feng memberi Li Tua 2 cincin interspesial. Tolong berikan salah satunya kepada penguasa Istana Segel Abadi. Yang lainnya untuk Sekte Gunung Emas, yang dapat dibagikan oleh Li Tua sesuai keinginannya. Petik 2. Li Tua mencengkeram 2 cincin interspesial dan menarik napas dingin saat sens ilahinya memasukinya. Jumlah harta yang terkandung di dalam cincin interspesial Istana Segel Abadi sudah cukup untuk membuat mata bahkan raja menjadi merah. Adapun yang dimaksudkan untuk Sekte Gunung Emas, jumlah hartanya lebih besar dari jumlah harta karun yang telah disimpan Li Lama selama hidupnya. Lebih lanjut, menurut apa yang dikatakan Zhao Feng, ini hanyalah kompensasi. Dia juga akan berutang budi kepada penguasa Istana Segel Abadi. Aku harus mengakui bahwa kalian berdua membuat keputusan yang salah. Li Tua mendesah lembut saat matanya mengamati Liyunya dan Loulan Zisui. Liyunya dan Loulan Zisui jelas bisa melihat jumlah harta karun yang menakjubkan yang berada di lingkaran interspesial. Orang harus tahu bahwa Li Tua adalah raja setengah langkah. Liyunya dan Loulan Zisui tidak akan menerima apapun. Dengan bantuan Zhao Feng, mereka berhasil memasuki tanah suci bela diri sejati, yang sudah merupakan hadiah terbesar mereka. Setelah kembali ke puncak spiritual utama Zhao Feng mengemasi barang-barangnya, sementara pemimpin divisi kerangka secara resmi mengambil alih kapal langit laut petir biru. Zhao Feng melepaskan para pelaut dan memberi mereka hadiah. Tuan, beri aku waktu dan aku akan bisa mengubah kapal ini menjadi kapal hantu. Pemimpin divisi kerangka itu tertawa. Setelah menjadi wakil kapten, itu membuat beberapa dari mayat hantu yang lebih pintar menjadi pelaut. Setelah tinggal di 10.000 gospel begitu lama, berbagai jenis zombie, roh kebencian, dan mayat lainnya telah terbentuk. Jika dia mau, Zhao Feng bahkan bisa menyusuri jalan 10.000 hantu kaisar dan membentuk pasukannya sendiri. Itu bukan hanya keinginan untuk memusnahkan kekuatan bintang 2 nanti. Namun, Zhao Feng tidak terlalu tertarik dengan Dao dari Ghost Corpses. Inti utamanya masih Wind Lightning Inheritance dan teknik garis keturunan mata jiwa. Pikiran itu akan lebih baik jika diserahkan kepada pemimpin divisi kerangka. Karena tenggat waktu 10 hari semakin dekat, Zhao Feng menyelesaikan semua masalah dan tidak ada hubungannya selama 5 hari terakhir. Dia pergi mencari Nan Gongseng dan berbicara dengannya. Tentu saja, dia tidak menemukannya untuk berkelahi. Sebaliknya, dia ingin berbicara tentang teori di balik Dao of Space. Zhao Feng memahami teknik terbang sayap petir setelah mengamati dan memasukkan bagian dari hukum ruang Nan Gongseng. Zhao Feng masih perlu menyempurnakannya, jadi dia ingin belajar dari Nan Gongseng sendiri. Nan Gongseng tidak menolak, dia juga tertarik pada pemahaman Zhao Feng tentang hukum angin dan hukum petir. Dalam hal kecepatan saja, bahkan Nan Gongseng tidak secepat Zhao Feng. Keduanya berdebat dan berbicara selama 2 atau 3 hari, dan mereka berdua memperoleh pemahaman. Zhao Feng belajar banyak dari memeriksa teknik spasial Nan Gongseng. Teknik sayap angin dan petir mengandung teknik spasial sayap petir yang lebih kuat, dan mereka dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam satu tarikan napas. Zhao Feng berpikir, teknik terbang sayap petir lebih cocok untuk lari dari atau mengejar orang lain. Di masa lalu, Kaisar Petir Angin menggunakan keterampilan ini untuk melarikan diri bahkan dari Tuan Suci. Setelah kembali ke tempatnya, Zhao Feng mengeluarkan kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri juga berspesialisasi dalam luar angkasa, jadi Zhao Feng ingin belajar darinya juga. Kucing kecil pencuri itu menghilang dalam sekejap dan muncul di atas ruangan seketika. Teknik spasialnya terkait dengan Dao pembunuhan, jadi mereka biasanya sunyi senyap. Zhao Feng menyadari bahwa kucing pencuri kecil lebih mengandalkan garis keturunannya, dan itu melebihi parameter teknik spasial normal. Namun, meski begitu, Zhao Feng bisa belajar dari kucing kecil pencuri itu. Setelah menggabungkan teknik Nan Gongseng, teknik kucing pencuri kecil, dan warisan angin petir, Zhao Feng bahkan mampu menyempurnakan tekniknya lebih lagi. Jika ini berhasil, kecepatan saya akan mencapai level yang sama sekali baru. Zhao Feng perlahan menutup matanya. Selama 2 hari terakhir, dia tetap menutup matanya dan menggabungkan berbagai keterampilan bersama. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya, menggabungkan teknik spasial menjadi sayap angin dan petir.
Dengan itu, dia bisa menerobos ruang angkasa saat terbang. Sayap angin dan petir sendiri bagaikan seekor burung yang telah mencapai kecepatan tercepatnya. Tidak ada cara untuk mendorong sayap itu sendiri lebih cepat. Tapi jika dia bisa menggunakan teknik spasial dan mengecilkan jarak yang ditempuh hingga 1/10 atau 1/100 dari jarak sebenarnya, maka kecepatan keseluruhan akan menjadi 10 kali lipat atau 100 kali lebih cepat. Ini adalah level teoritis tertinggi dari sayap angin dan petir, kilatan spasial sayap petir. Bab 689 mengatur layar 2. Kilatan spasial sayap petir mulai terbentuk di benak Zhao Feng. Tentu saja, saat ini, dia hanya mengembangkan fondasi paling dasar, Lightning Wings Wind Flash. The Lightning Wings Wind Flash memadatkan esensi dari Wind Lightning Inheritance ke dalam bentuk Wings of Wind dan Lightning. Menggunakan kilatan angin sayap petir, Zhao Feng yakin bahwa kecepatannya bisa melampaui banyak raja alam dewa kekosongan. Waktu berlalu dengan cepat, dan Zhao Feng menghabiskan 2 hari terakhir untuk memahami sayap angin dan petir serta menggiling Intent of the Eye of Death. 2 hari kemudian, Zhao Feng menghela napas. Dia menyingkirkan kucing kecil pencuri dan anak demigod, lalu pergi ke tempat Kaisar Duanmu. Kemajuan demigod anak itu mengejutkan, dia telah mencapai alam inti asal besar tahap akhir meskipun Zhao Feng membatasi sumber dayanya. Di depan istana, bagus, semuanya ada di sini, Duanmu King menganggukkan kepalanya dengan lemah. Di sebelahnya adalah Zhao Feng dan Zhao Yufei. Ketiganya telah menyelesaikan semua yang perlu mereka lakukan dan sekarang menunggu arai teleportasi zona spiritual terbuka. Ayo pergi, sambil berpikir, kekuatan Kaisar Duanmu menutupi Zhao Feng dan Zhao Yufei. Detik berikutnya, ketiganya menghilang dari puncak spiritual utama. Kecepatan apa? Zhao Feng tercengang. Hanya dalam 1 langkah, Duanmu King telah mengambil mereka berdua dan menghilang dari wilayah klan suci sejati mistik. Zhao Feng merasa seolah-olah ruang telah berubah. Kaisar jauh melampaui raja normal dalam hal pemahaman mereka tentang luar angkasa, dan jiwa mereka berada di puncak. 1 atau 2 napas kemudian, Duanmu King dan 2 lainnya telah mendarat di 10.000 puncak suci kuno. 10.000 puncak suci kuno adalah tempat netral, dan ada banyak warisan di sini. Mengapa warisan ini? Zhao Feng sedikit terkejut. Mata Duanmu King mengamati tempat itu dan menjelaskan, beberapa leluhur ahli dari beberapa sekte bintang 2 datang ke puncak suci kuno 10.000 untuk meninggalkan warisan mereka untuk junior mereka sebelum mereka meninggal. Zhao Feng mengerti. Dia samar-samar mendengar tentang ini ketika dia memasuki tanah suci. Tentu saja, warisan ini jauh lebih buruk daripada Demigod Forgotten Garden, kata Duanmu King. Di seluruh tanah suci, tidak ada lebih dari 3 warisan dengan peringkat yang sama dengan Demigod Forgotten Garden. Mereka tidak peduli dengan warisan sekte bintang 2 ini. Kaisar Duanmu memimpin jalan dan berjalan ke barisan berdiri dengan 8 tiang batu hijau tua. 8 tiang batu hijau ini masing-masing setinggi beberapa ratus meter dan ditutupi dengan ukiran kuno. Sepertinya ruang itu sendiri bergelombang, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng menjadi hilang ketika dia memeriksanya. Tampak jelas bahwa tiang-tiang batu ini menghargai hukum antariksa. Kaisar Duanmu, sebuah suara terdengar dari susunan itu. Zhao Feng melihat dari dekat dan terkejut, ada Void God Realm King di bagian atas setiap tiang. Selain itu, ada juga sesepuh di tengah barisan, Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Sebanyak 1 kaisar dan 8 raja menjaga arai teleportasi zona spiritual. Terima kasih semuanya, Duanmu King tersenyum. Suaranya selembut angin. Kaisar yang lebih tua menganggukkan kepalanya, dan Duanmu King mengeluarkan 32 batu kristal primal kelas puncak, yang dia tempatkan di dalam 8 tiang batu. Arai teleportasi zona spiritual adalah untuk mencegah dikuasai oleh kekuatan lain. Ada juga batu kristal primal dewa di tengah arai teleportasi zona spiritual. Duanmu King memberitahu beberapa rahasia kepada Zhao Feng dan Zhao Yufei. Ada 3 tanah suci zona spiritual di Laut Chang, tanah suci bela diri sejati, tanah suci impian mengambang, dan tanah suci 10.000 hutan. Ketiga tanah suci ini dihubungkan oleh arai teleportasi zona spiritual. Tujuan Zhao Feng kira-kira searah dengan tujuan Duanmu King dan Zhao Yufei. Kami akan berpisah setelah mencapai zona spiritual impian mengambang. Duanmu King dan rekan-rekannya berdiri di tengah barisan. 8 tiang batu hijau kuno melepaskan kilauan cemerlang dari cahaya putih keperakan, yang menutupi dudukan susunan.
Tubuh Duan Muqing, Zhao Feng, dan Zhao Yufei mulai memudar dan menghilang. Mereka telah pergi. Seorang raja di atas salah satu tiang batu tiba-tiba mengeluarkan sebuah tanda dan mengirim pesan. Detik berikutnya, gelombang Deat Inten terpancar di seluruh tanah suci bela diri sejati dan membuat beberapa raja dan kaisar gemetar dengan gelisah. Aura kematian yang sangat kuat, beberapa raja alam Dewa Void merasa hati mereka menjadi dingin. Beberapa napas kemudian, sosok tinggi yang mengenakan mahkota emas gelap muncul di udara di atas puncak suci kuno 10.000. Mahkota itu memancarkan aura kuno dan redup. Sepasang matanya benar-benar hitam seperti jurang. Kaisar Kematian, beberapa kaisar tua di Tanah Suci berseru. Kapan Kaisar Kematian datang ke Tanah Suci bela diri sejati? Dia menyembunyikan dirinya sangat dalam. Kekacauan pecah di antara Tanah Suci. Kaisar Kematian adalah mimpi buruk banyak orang di Laut Chang. Tuan, Wen Luoan yang hangat membungkuk dan berdiri di samping Kaisar Kematian. Gadis bermata putih, 3 dewa roh kematian, dan 20 atau 30 pengawal kematian juga hadir. Kekuatan ini cukup untuk memusnahkan beberapa sekte bintang 2 di dunia luar. Aku telah bersembunyi di klan suci 1000 kegelapan selama lebih dari sebulan. Kaisar Duanmu itu benar-benar telah pergi menuju zona spiritual impian mengambang, gumam Kaisar Kematian. Suaranya sepertinya memiliki kemampuan untuk bersuara di dalam jiwa, dan indera ilahi yang memindai terasa dingin dan jiwa mereka mulai merasa tidak nyaman. Kaisar Kematian mengkhususkan diri dalam Dao of Soul Deat, dan bahkan Divine Sense dapat terluka hanya dengan melakukan kontak dengannya. Beberapa saat kemudian, Kaisar Kematian tiba di area teleportasi zona spiritual. Kaisar Kematian, Kaisar tua dan 8 raja merasa seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikan hidup mereka. Masing-masing dari 8 raja merasakan aura yang menghancurkan, dan mereka bahkan tidak berani melihat langsung ke Kaisar Kematian. Hanya Kaisar tua yang menunjukkan pandangan waspada saat dia melirik ke arah Kaisar Kematian, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak bela diri senior, kemana kita pergi kali ini? Gadis kecil bermata putih itu bertanya dengan agak bodoh sambil tertawa. Kamu akan segera tahu. Wen Luoan mengambil 32 batu kristal primal tingkat puncak dari Kaisar Kematian, yang kemudian dia tempatkan ke 8 tiang batu. Aura kematian dan Kaisar Kematian segera memudar saat susunan dimulai. Di tempat lain di lautan tak terbatas, di tempat yang sebanding dengan Tanah Suci bela diri sejati tetapi sangat jauh darinya. Tanah Suci impian mengambang, Zhao Feng berdiri di atas tempat yang sama dan melihat sekeliling. Tanah Suci ini memiliki awan multiwarna yang melayang-layang di sekitarnya, dan lebarnya setidaknya 100 mil. 8 dari awan berwarna tampak seperti jasmani, dan mereka memiliki sekte bintang 2. The Floating Dream Secret Land hanya memiliki satu kekuatan super bintang 3 dan lusinan sekte bintang 2, tapi kekuatan klan suci mimpi surga sebenarnya agak lebih besar dari gabungan klan suci sejati mistik dan klan suci 1000 kegelapan. Duan Muqing mendesah saat dia mengambil token setelah tiba. Dia adalah penatua kehormatan dari sekte bintang 2 di Tanah Suci impian mengambang. Duan Muqing dan Zhao Yufei masih perlu menggunakan area teleportasi zona spiritual lagi setelah tiba di Tanah Suci impian mengambang untuk pergi ke zona benua terdekat. Ini berarti Duan Muqing dan Zhao Yufei akan meninggalkan Lautan Chang dan tiba di Laut Selatan. Saudara Zhao Feng, kita akan berpisah di sini. Mungkin lain kali kita bertemu, kita akan memiliki identitas yang berbeda, status yang berbeda, dan bahkan jalan yang berbeda. Zhao Yufei menggigit bibirnya dan tersenyum. Pada saat ini, Zhao Feng dan Zhao Yufei berdiri di 2 area teleportasi zona spiritual yang berbeda. Sebelum Zhao Feng bisa mengatakan apapun, Zhao Yufei sudah berbalik, dan air mata mulai terbentuk di matanya yang agak merah. Jalan yang berbeda, Yufei. Zhao Feng bergumam, dan hatinya yang biasanya tenang tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu mirip dengan pengalaman yang dia rasakan dari air mata Putri Duyung. Seolah-olah dia juga jatuh ke dalam emosi indah dan sedih para Putri Duyung. Zhao Yufei tampak sangat lemah dan kesepian di matanya. Zhao Feng melihat sosok yang dikenalnya dan tiba-tiba merasakan keinginan untuk menyerang dan meraihnya dengan erat. Kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan segera membuang beberapa koin perunggu. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis, dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa batu kristal primal. Sebelum dia pergi, Zhao Feng menukar sejumlah besar sumber daya untuk beberapa batu kristal primal kelas puncak.
Kucing pencuri kecil itu dengan cepat menempatkan 8 batu kristal primal kelas puncak ke dalam susunan. Tempat berdiri tempat Zhao Feng berdiri mulai bersinar. Yu Fei, kita akan bertemu lagi, suara tegas Zhao Feng terdengar di dimensi jiwa. Sosok Zhao Yufei bergetar, tetapi dia tidak berbalik. Yu Fei, berpisah sekarang berarti bertemu lagi di masa depan. The Lord Dynasty adalah panggungmu yang sebenarnya. Dengan potensi Zhao Feng, dia akan tiba di zona benua cepat atau lambat. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar, dan Duan Muking dan Zhao Yufei segera menghilang juga. Beberapa napas kemudian, cahaya terang muncul di stand arai teleportasi zona spiritual. Segera setelah itu, aura kematian melonjak ke daerah itu. Ekspresi para ahli yang menjaga arai teleportasi zona spiritual berubah secara dramatis saat Kaisar Kematian dan teman-temannya muncul. Tempat itu menjadi sangat sunyi. Mereka sudah pergi, Kaisar Kematian bergumam saat mata kematiannya terkunci pada raja di seberangnya. Arg, Raja Alam Dewa Kekosongan merasa seolah-olah jiwanya telah dibatasi, dan dia bahkan tidak bisa menolak. Kemana perginya pria berambut ungu itu? Wen Luoan bertanya. Dia pergi ke zona bunga langit, kata Realem Dewa Void saat dia memandang Kaisar Kematian dengan gelisah dan ketakutan. Semua orang tahu Kaisar Kematian. Ikuti dia, Kaisar Kematian dan teman-temannya langsung menggunakan arai teleportasi zona spiritual dan menghilang dalam sekejap cahaya. Kaisar Kematian, orang menakutkan itu datang ke tanah suci impian terapung? Siapa yang tahu badai berdarah macam apa yang akan dia bawa? Petik 2. Raja merasa lega. Kaisar Kematian dan teman-temannya segera muncul di Sky Heaven Void Ocean Palace. Aura kematian langsung menyelimuti istana spiritual Lautan Void. Pada saat itu, semua orang di istana spiritual Lautan Void merasakan tubuh mereka membeku seolah-olah mereka adalah batu. Kekuatan apa? Guru menggunakan kekuatan kematiannya untuk membekukan seluruh istana spiritual Lautan Void. Bab 690 Saran Anak Demigod. Di istana spiritual Lautan Void di zona Pulau Bunga Langit, aula besar itu sunyi senyap, dan tubuh ahli yang tak terhitung jumlahnya membeku. Bayangan kematian menyelimuti semua makhluk yang hadir. Istana Dewa Langit Bunga Kosong istana spiritual lautan adalah Raja Alam Dewa Kekosongan, dan jiwanya gemetar dengan gelisah. Kaisar Kematian, penguasa istana Bunga Langit menahan nafas dan memerintahkan para regulator untuk tidak melakukan apapun. Sepertinya Kaisar Kematian sedang mencari seseorang. Pada saat yang sama, indera ilahi dari 3 Dewa Roh Kematian juga mengamati sekeliling. Salah satu dari mereka bahkan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mencari regulator di dekat arai teleportasi. Dia sangat cepat, gumam Kaisar Kematian. Niat kematiannya telah memenuhi seluruh istana spiritual Laut Void, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda Zhao Feng. Melaporkan kepada Kaisar, Zhao Feng tampaknya langsung menggunakan sayap angin dan petir setelah tiba di sini, dan dia sekarang telah memasuki lautan tanpa batas, kata Dewa Roh Kematian dengan hormat. Dia menemukan jejak Zhao Feng melalui teknik pencarian jiwa. Kaisar Kematian menutup matanya, dan rasa ilahinya mulai meluas. 1000 mil, 2000 mil, 3000 mil. Indera Kaisar Kematian tidak terbatas dan dapat melakukan perjalanan sangat jauh. Beberapa napas kemudian, Divine Sense Kaisar Kematian telah mencapai jarak 10.000 mil, dan dia akhirnya menangkap tanda-tanda aura samar petir angin di udara yang memudar. Kami bahkan tidak bisa merasakan Zhao Feng sama sekali. Wen Luoan dan pengawal kematian mencengkeram token of death mereka, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Seolah-olah target mereka telah menguap ke udara tipis. Kaisar Kematian berdiri tak bergerak, dan dia tampak seperti bayangan Dewa Kematian. Sense ilahinya telah melampaui 10.000 mil karena mengejar arah angin. Alisnya tiba-tiba berkerut. Aura samar Wind Lightning tiba-tiba terbagi menjadi lebih dari selusin sumber yang menuju ke arah yang berbeda. Jarak antara keduanya menjadi semakin jauh. Meskipun indera ilahi Kaisar Kematian bisa mencapai sejauh itu tidak terlalu akurat, dan lautan tanpa batas terus-menerus menggosok semua aura. Anak nakal yang licik, mata hitam pekat Kaisar Kematian itu sedingin es. Tuan, apa yang kita lakukan sekarang? Wen Luoan bertanya. Reaksi Zhao Feng terlalu cepat, dan sayap angin dan petirnya sangat melampaui kecepatan raja biasa. Pergilah ke arah ini, Kaisar Kematian mengulurkan tangan dan membuat peta yang terbuat dari cahaya dari tangannya. Peta itu berisi gambar tanah suci impian mengambang, dan itu bisa menemukan tempat-tempat di dekatnya.
Menurut arah perjalanan aura angin petir, Kaisar Kematian umumnya bisa menebak beberapa tujuan yang mungkin menuju ke arah Zhao Feng. Pasukan Kaisar Kematian dibagi menjadi 5. Satu tim adalah Kaisar Kematian dan gadis kecil bermata putih. 4 tim lainnya terdiri dari beberapa pengawal maut yang dipimpin oleh Wen Luoan dan 3 Raja Roh Kematian. Kelima kelompok itu menuju ke arah umum Zhao Feng. Kaisar Kematian dan bawahannya segera menghilang dari istana spiritual Lautan Void. Penguasa istana Bunga Langit dan semua orang lainnya menghela nafas panjang. Di bagian tertentu dari zona kepulauan Bunga Langit, Lightning Wings Wind Flash, sosok merah samar yang tertutup petir melintas di lautan tanpa batas. Tidak ada seorang pun di bawah alam Dewa Void setengah langkah yang bahkan dapat melihat garis besar sosok itu. Kecepatan apa? Para ahli sesekali bepergian dengan perahu tercengang. Angka ini menunjukkan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari raja biasanya. The Lightning Wings Wind Flash adalah teknik rahasia dari Wings of Wind dan Lightning, dan itu mendorong Intent of Wind Lightning secara maksimal. Sayap Zhao Feng dengan cepat berkibar saat tubuhnya menjadi busur petir, melebihi kecepatan alam dewa kekosongan yang normal. Namun, menggunakan Lightning Wings Wind Flash juga menggunakan banyak energi. Pada saat tertentu, tubuh Zhao Feng dengan lembut bergetar dan berubah menjadi 10 sosok petir. Masing-masing memiliki gumpalan King Intent, dan aura mereka persis sama dengan Zhao Feng. Sua. Sosok-sosok ini terbang ke arah yang berbeda dan, meskipun mereka sedikit lebih lambat, sulit untuk membedakan mana yang asli. Zhao Feng akan melepaskan beberapa figur petir angin setiap 10.000 mil atau lebih. Masing-masing dapat bertahan sekitar 1 jam atau lebih karena mereka memiliki beberapa maksud Raja Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng membatasi laut jiwa sampai tingkat tertentu. Maksud mata kematian dibekukan oleh kekuatan jiwa es dan teknik 10.000 pikiran ilahi. Karena inilah Kaisar Kematian dan bawahannya tidak bisa mengunci Zhao Feng. Selama saya tidak menggunakan teknik tipe jiwa atau garis keturunan saya, Kaisar Kematian dan bawahannya tidak akan bisa merasakan saya dengan mudah, pikir Zhao Feng. Akhirnya, dia bahkan berhenti menggunakan King Intent dan Divine Sense miliknya. Kucing kecil pencuri itu meraih bahunya dan sesekali akan menunjuk ke arah tertentu saat matanya berputar. Itu karena keterampilan ramalan kucing pencuri kecil itu, Zhao Feng dapat bereaksi begitu cepat dan melarikan diri dari pengejaran Kaisar Kematian. Kilatan angin sayap petir. Sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar, dan dia terbang untuk waktu yang lama sampai sebagian besar Yuan sejatinya habis. Ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Dia mulai berpura-pura menjadi sosok angin petir saat dia perlahan menyembunyikan auranya dan melepaskan sayap angin dan petir. Sosok Zhao Feng terjun ke lautan tanpa batas. Segera setelah, sebuah kapal perak gelap yang diselimuti udara hantu muncul di lautan tak terbatas. Pemimpin divisi skeletal, kau yang mengontrol kapal. Biarkan kucing pencuri kecil menentukan rute, Zhao Feng berkata dan pergi ke kabin kapten dan duduk. Pemimpin divisi kerangka sekarang mengendalikan kapal, dan para pelautnya adalah mayat hantu yang memiliki kecerdasan dalam jumlah tertentu. Ya, Tuan, jawab pemimpin divisi kerangka. Di kabin kapten, Zhao Feng memakan beberapa pil spiritual dan harta lainnya untuk memulihkan Yuan sejati lebih cepat. Sambil melakukan itu, dia juga mulai melihat peta tanah suci impian mengambang dan wilayahnya. Zhao Feng berada lebih dari selusin zona pulau jauhnya dari lokasi Istana Langit Suci Qin. Kaisar Kematian tidak tahu tujuan saya, mata Zhao Feng berbinar. Untuk berhenti mengungkapkan dirinya, dia memutuskan untuk tidak pergi ke Istana Spiritual Void Ocean karena dia tidak membutuhkan apapun. Dengan peningkatan dari tanah suci, kecepatan tercepat kapal langit laut sebanding dengan alam dewa kekosongan setengah langkah. Kapal Zhao Feng akan dapat mencapai Istana Langit Suci Qin dalam waktu 1 tahun. Jika aku menahan laut jiwaku, bagaimana Kaisar Kematian bisa merasakanku, apalagi mengejarku? Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya, dan warna mata dan rambutnya kembali menjadi hitam. Tuan, jika aku bergabung dengan niat demigod, keseluruhan kekuatanku akan naik ke level baru. Aku akan bisa membantumu. Demigod anak keluar dari ring dengan ekspresi serius, tapi suaranya sangat kekanak-kanakan. Tidak sekarang, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Saat ini, kekuatan demigod anak setidaknya sebanding dengan raja setengah langkah. Jika dia bergabung dengan Intent demigod, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Zhao Feng tidak bodoh.
Dia sengaja ingin membatasi pertumbuhan anak demigod. Dia memiliki naluri bahwa, jika dia membiarkan anak demigod dewasa seperti yang dia inginkan, dia mungkin menjadi lebih berbahaya daripada kaisar kematian. Bagaimanapun, anak demigod adalah seorang demigod dalam proses kebangkitan. Pertumbuhannya tidak bisa digambarkan sebagai kultivasi, tetapi pemulihan. Begitu dia memiliki niat demigod dan pasokan sumber daya yang tak ada habisnya, demigod anak itu akan dapat pulih ke pangkat kaisar dalam beberapa tahun. 10.000 mil jauhnya, di lautan berkabut tanpa batas. Itu menghilang lagi, alis kaisar kematian berkerut saat dia melihat ke arah aura Wind Lightning yang telah memudar. Tidak hanya kecepatan Zhao Feng yang cepat, dia akan terus mengirim doppelganger ke segala arah yang memiliki aura yang sama persis dengan tubuh aslinya. Sangat sulit untuk mengejarnya hanya dari auranya saja. Bailin, kaisar kematian menoleh ke arah gadis kecil bermata putih di sebelahnya. Gadis kecil bermata putih itu memiliki Eye of Destiny dan, meski belum benar-benar terbangun, ia masih bisa menangkap jejak takdir. Dia lebih baik dari kebanyakan ahli yang berkultivasi dalam dao kehidupan. Ini juga mengapa kaisar kematian memilih untuk membawanya. Gadis kecil bermata putih itu menggigit jarinya, lalu mengeluarkan pulpen dan selembar kertas dengan alis terkunci. Lama kemudian, gadis kecil bermata putih itu berhasil menggambar instrumen buram dengan wajah pucat. Qin, kaisar kematian mengenali Qin kuno dari gambar itu, dan gadis kecil bermata putih langsung tertidur setelah menggambar gambar itu. Kesulitan kali ini jauh melebihi masa lalu. Semakin kuat orang yang dia coba tafsirkan takdirnya, semakin sulit itu. Qin, kaisar kematian bergumam sebelum mulai berpikir. Instrumen ini adalah satu-satunya petunjuk, tetapi petunjuk itu tidak cukup. Apa yang diwakili Qin ini? Seseorang, instrumen itu sendiri, atau sesuatu yang sama sekali lain? Dengan menggunakan jejak ini, kaisar kematian terus mencari, dan dia memerintahkan orang untuk menemukan semua informasi tentang Qins. Di lautan berkabut yang gelap, sebuah kapal kecil memancarkan udara kematian dan yin dengan cepat melakukan perjalanan melalui air. Udara kematian dan yin yang memancar darinya mencegah indera siapapun di bawah alam dewa kekosongan setengah langkah untuk melihatnya. Kapal bajak laut, sebuah kapal hantu dari jalan jahat, kapal terdekat dan para ahli akan lari darinya karena auranya terlalu menakutkan. Bahkan kapal dari beberapa kekuatan kuat tidak berani menyinggung kapal bajak laut ini. Beberapa hari berlalu, dan kapal hantu itu masih aman. Energi Zhao Feng telah pulih sejak lama, dan dia kadang-kadang pergi ke alam mimpi kuno untuk mendapatkan sumber daya untuk mayat-mayat itu. Daging dan darah binatang realem mimpi kuno sangat bermanfaat bagi mayat hantu terkutuk. Suatu hari, suara pemimpin divisi kerangka penuh kegembiraan, "Tuan, semua hantu mayat terkutuk telah menjadi penguasa." Mendengar itu, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Mayat-mayat terkutuk itu masing-masing memiliki tinggi beberapa meter dan mengeluarkan aura kuno dari mayat yang membusuk, dan kekuatan kutukan itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka lebih kuat dari yang saya bayangkan, Zhao Feng tertegun. Meskipun hantu mayat terkutuk Sovereign ini baru saja menerobos belum lama ini, mereka sudah hampir tak tertandingi melawan siapapun di bawah peringkat Sovereign Lord. Bahkan Sovereign Lord akan merasa bermasalah jika kutukan menyentuh mereka. Selain itu, ada ratusan dari mereka, dan susunan yang mereka bentuk sangat kuat. Itu tidak sesederhana menambahkannya satu persatu. Tubuh dari mayat hantu ini sangat kuat, dan mereka mengandung aura daging dari sebelumnya. Sebuah cahaya melintas di mata demigod anak itu saat dia menatap mayat hantu itu. Dia sudah curiga apakah Zhao Feng memiliki lebih banyak daging itu dari sebelumnya atau tidak. Jumlah daging dan daging yang diserap oleh mayat hantu untuk mencapai level ini sungguh menakjubkan. Anak demigod sangat membutuhkan daging itu untuk memulihkan kekuatan dan garis keturunannya yang lengkap. Mari kita buat kesepakatan. Mata demigod anak itu berkilauan dengan cahaya saat dia berbicara kepada Zhao Feng dengan suara kekanak-kanakan.